Mengambil keputusan rasional secara sederhana, rasional berarti berpikir atau bertindak eh, secara logis berdasarkan pemikiran yang jelas dan didasarkan pada bukti atau data yang dapat dipercaya ketika seseorang bertindak atau mengambil keputusan secara rasional. Mereka mempertimbangkan semua informasi yang ada, menilai alternatif secara objektif, dan memilih opsi terbaik dengan pertimbangan yang masuk akal. Dalam Pak konteks izin, pengambilan keputusan, ya, Pak belum terlewat slide-nya. oh slide-nya, Iya, Slide-nya belum bukan ya? berubah, Pak. Oh, di sini sudah. Slide-nya belum berubah. Oke, jadi minta bantu teman-teman kelompok dua yang lain mungkin yang device saya trouble nih. Kalau di sini sih sudah, ya. Itunya mungkin Nah, tolong dibantu. enable Ya, editingnya diklik dulu, Pak. Pak. Sebentar Pak, sebentar Pak. Ya, pada harus restart lagi lah lama. bentar Pak ya. Oke, Izin, izin apakah terlihat Pak? sudah. Baik, Berikutnya, Bu. ya. Saya. Eh, Oh ya, di sini ya. Tadi dalam konteks pengambilan keputusan, rasional berarti menggunakan logika dan bukti untuk menentukan tindakan yang paling efektif atau benar. Pengambilan keputusan rasional juga mengharuskan kita untuk mengesampingkan emosional. Di break dulu, Bu. Ya. Emosi atau prasangka pribadi agar pilihan yang diambil benar-benar didasarkan pada analisis yang objektif dan faktual. Pengertian dan pentingnya pengambilan keputusan. Definisinya, pengambilan keputusan rasional adalah proses pemilihan alternatif terbaik berdasarkan evaluasi logis, objektif, dan sistematis terhadap informasi dan opsi yang ada. Pentingnya dalam kesehatan masyarakat, pengambilan keputusan rasional membantu profesional kesehatan dalam memilih intervensi yang tepat untuk promosi kesehatan, memastikan bahwa keputusan tersebut berbasis data, efektif, dan efisien. Nah, langkah-langkah pengambilan keputusan, ini ada 6 langkah, mulai dari identifikasi masalah, di mana menentukan masalah utama yang dihadapi, misalnya rendah kesadaran akan pentingnya imunisasi di satu daerah. Kemudian dikumpulkan informasi tersebut dan dilanjutkan evaluasi alternatifnya. Kemudian dilakukan alternatif pemilihan untuk alternatif yang terbaik. Kemudian implementasinya dengan menjalankan program tersebut sesuai rencana. Dan yang terakhir adalah evaluasi programnya. Next. Faktor-faktor yang mempengaruhi pengambilan keputusan rasional. Yang pertama adalah keterbatasan waktu. Seringkali pengambilan keputusan harus dilakukan dengan cepat, misalnya dalam situasi wabah. Kemudian, aksesibilitas informasi, di mana keputusan yang baik membutuhkan data yang lengkap dan akurat. Namun dalam beberapa kasus, data yang dibutuhkan sulit untuk didapat. Sumber daya yang terbatas, yang terdiri dari faktor anggaran, kemudian tenaga kerja, dan alat dapat membatasi pilihan strategi yang dapat diambil. Dan yang terakhir, faktornya adalah bias kognitif, kecenderungan untuk membuat keputusan berdasarkan kebiasaan atau preferensi pribadi bisa menghambat objektivitas. Bisa dilanjutkan mungkin Bu Meli? Silakan. karakteristik yang berbasis data dan bukti, keputusan rasional didasarkan pada data yang valid, buktikan konkret, dan analisis yang mendalam. Mengambil keputusan mengumpulkan informasi sebanyak mungkin untuk memahami semua aspek, situasi, atau masalah. Berorientasi pada tujuan, keputusan rasional dibuat untuk mencapai tujuan yang spesifik dan telah ditetapkan sebelumnya. Setelah alternatif dievaluasi berdasarkan seberapa efektifnya dalam memenuhi tujuan ini. Penggunaan logika dan objektivitas. Penggunaan logika dan objektivitas
Logika dan analisis yang objektif digunakan untuk menilai setiap pilihan tanpa dipengaruhi oleh emosi atau bias pribadi. Pendekatan ini mengutamakan penilaian yang rasional dan tidak memihak. Pengambilan keputusan rasional melalui tahap atau langkah yang terstruktur, seperti mengidentifikasi masalah, menganalisis opsi, dan mengevaluasi hasil yang diinginkan. Semua langkah dilakukan dengan urutan yang logis untuk mengurangi kemungkinan kesalahan. Analisis alternatif, pengambilan keputusan merancang dan mempertimbangkan berbagai alternatif solusi, lalu mengevaluasi kelebihan dan kekurangan masing-masing untuk memilih opsi terbaik. Pak. Aduh, nggak jalan ya. Pak. Pak, nggak jalan nih. Tantangan dalam pengambilan keputusan rasional yang pertama ada tiga. Yang pertama keterbatasan rasional, yaitu konsep bahwa manusia memiliki keterbatasan dalam memproses informasi sehingga keputusan seringkali diambil dalam kondisi yang tidak sepenuhnya rasional. Yang kedua, resistensi terhadap perubahan. Dalam organisasi kesehatan, sering ada penolakan terhadap keputusan yang mengubah rutinitas atau prosedur yang sudah ada. Yang ketiga, tekanan eksternal dan politik. Banyak keputusan di sektor kesehatan yang terpengaruh oleh tekanan eksternal, misalnya dari pemerintah atau masyarakat. Next, Bu Niken. Baik, saya lanjutkan untuk studi kasus. Contoh kasus pengambilan keputusan dalam program stunting. Proses rasionalnya, identifikasi penyebab stunting, evaluasi program seperti pemberian suplemen, edukasi gizi, dan sanitasi. Hasilnya, yaitu memilih program intervensi yang paling efektif dan berkelanjutan berdasarkan data dan sumber daya yang tersedia. Next. Selesai ya. Ya, demikian presentasi dari kelompok 2. Dipersilakan kepada Bapak Ibu. Mungkin ada yang mau bertanya atau menambahkan, disilakan. Bu Susin udah siap-siap nanya belum? Udah open mic belum? Belum. Iya, Bang. Ya, Pak. Kalau mau berbagi pengalaman boleh, boleh. Terkait dengan pengambilan keputusan rasional. Mungkin yang di puskesmasnya Bu Kapus mana nih belum ya? Atau manajer Bu Susin kan ya? Berbagi pengalaman Bu. Sebenarnya rasional itu kan berarti dari kata rasio kan berarti membandingkan gitu loh. Kita mengambil keputusan dengan membandingkan beberapa cara. Lalu yang mana yang paling baik gitu kan? Kira-kira seperti itu. Nah, clue-nya seperti itu. Silakan kalau yang lain. Jadi dari keputusan itu ada beberapa alternatif gitu ya Pak. Ya, ya betul. Nah, Ya, nanti dipilih mana yang mendekati. ya paling mendekati, paling paling artinya ada beberapa pertimbangan kan. Jadi yang mana yang paling rasional, yang paling memang memberikan manfaat, apakah itu efektivitasnya, apakah itu efisiensinya atau segala macam gitu. Ya. Dan mana mungkin yang bisa kita terapkan mungkin itu Pak ya.
Gitu bukan ya. yang bagus juga, tapi kalau kita nggak sanggup, nah daripada nggak jalan ya Pak. Nah, mungkin ini barangkali yang teman-teman yang lain bisa cerita di puskesmas bagaimana Ya, gitu kan. silakan. Silakan, Bu. Bu siapa nih? Silakan, silakan. Atau barangkali Bu Sinta mungkin? Hmm, masih berpikir. Ya, silakan, Bu. Ya, kalau yang apa? Yang pernah ini yang pernah saya lihat aja seperti itu. Ya, eh Ya ketika yang namanya perawat itu kan jadwal jaganya sudah terencana ya. jauh-jauh hari seperti itu. Tapi ketika ada perawat yang sakit, nah itu Hmm, kan agak susah juga ya untuk mengatur jadwal ulang gitu. Harus ya, gantian dengan teman-temannya seperti itu. Nah, sebagai kepala perawat itu kadang-kadang juga sulit ya. Sementara kita harus mengatur jadwal kerja dari setiap perawat yang ada. Tapi kita juga kan harus mempertimbangkan bahwa orang sakit ini juga kan perawat sakit apalagi ya. Itu juga harus kita berikan hak dia untuk istirahat gitu. Nah, ini ya, kan ya. jadi dilema ya buat Jadi buat biasanya apa, perawat Bu, yang gitu. menjadi pertimbangan itu apa dan apa? Mungkin, Bu Sinta. Nah, itu Apa yang menjadi pertimbangannya pertimbangan juga kepala perawat itu apa? pertimbangannya adalah ketersediaan tenaga kerja yang Hmm, menggantinya ini juga kan terbatas seperti itu itu satu. Lalu ya. kedua apa, Bu? Pertimbangan dari tingkat keparahan penyakitnya si karyawan Keparahan ini. penyakitnya masalah si perawat itu. Iya, betul. Kan Ya, kalau misalkan dia tak sakit tifus kan nggak bisa sehari dua hari dia istirahat ya, ya. seperti itu. Nah, itu pertimbangan-pertimbangan Jadi rasional yang artinya memang ada orangnya, ya kan? ya, Ada ya betul. orangnya, kemudian ada kira-kira tujuannya, tugasnya itu kan tas dan Ya, ya kan? Terus betul. apa lagi, Bu, kira-kira? Eh, apa ya namanya? Mungkin kita perlu reward gitu ya untuk Oh ya, reward untuk siapa yang mau mengganti gitu. Jadi jam kerjanya itu cukup lumayan kan kalau di rumah sakit misalkan. Ibu udah pernah, Bu Sinta pernah mengalami hal yang seperti itu kira-kira berapa kali, Bu? Selama karir Ibu? Ya memang tidak tidak apa namanya tidak sering gitu ya. Karena kan Hmm? juga apa ya? Memang Tapi kan harus kalau namanya diatasi. sakit itu kan berarti ada force majeure kan, kira-kira seperti itu kan? Ya, betul. Lalu Ya, terus strategi Ibu bagaimana? apa ya kalau yang selama ini sih kalau yang saya lihat ya, karena kan saya bukan manajernya gitu. Ya, Ya, ya. karena tidak ada pengganti lagi yang mau nggak mau jadinya meskipun Terus sakit ya, berarti kita harus menggunakan orang lain yang sebenarnya ya kompetensi di bawah itu. mungkin bisa bisa jadi seperti itu. Ya. Atau Atau ada kita barangkali, kita perlu eh apa ya mungkin karyawan yang di luar dari apa ya namanya karyawan pengganti tapi memang bukan dari eh, ruangan tersebut gitu. hmm, Kan ada ruangan kelas apa gitu ya. Nah, ini jadi ya kira-kira penggantinya itu kita ambil yang memang bukan dalam satu kelompok kerjanya, ada di luar kelompok kerjanya. ya gini Bu, saya kutip ya dari pendapatnya Stoner tahun 90, itu ada 4 hal dalam rangka mengambil keputusan secara rasional. Pertama, kita mesti menyelidiki situasi, betul? Jadi Iya, Pak. situasinya bagaimana? Kira-kira kondisinya bagaimana? Misalnya kalau Anda katakan tadi perawat, seandainya perawat itu tidak hadir, lalu kira-kira situasinya bagaimana? Kemudian yang kedua adalah mengembangkan alternatif.
Betul? Iya, Pak. Nah, alternatifnya kita tentu banyak kan, bukan hanya satu, tapi mungkin beberapa. Lalu kita pasti mengambil apa ya namanya semacam semacam menyeleksi dari berbagai alternatif itu mana yang paling menguntungkan. Barangkali bukan yang terbaik, tapi paling bisa untuk dilakukan, ya kan? Iya. Kemudian yang ketiga adalah kita mencoba mengevaluasi dan memilih alternatif itu tadi saya sampaikan. Kemudian yang empat melaksanakan. Nah, Nah, kira-kira apakah hal tersebut juga yang Ibu lakukan, Bu? eh, kalau di sini kita mengoptimalkan yang ada aja, Pak. Akhirnya ya kita Ya, teman-teman itu yang lain artinya berkorban, artinya teman-teman lain memang berkorban memang kita mengambil resource yang ada, tapi yang paling ada. tidak dalam rangka mengambil keputusan itu kan Ibu berarti pertama Ibu Iya, mempelajari kalau seandainya nggak hadir apa yang terjadi gitu kan, apalagi bisa iya, perawat tipes misalnya begitu. iya. Tapi Mm, kalau misal itu artinya bahwa contoh ya perawat yang bermasalah itu adalah perawat yang apa bagian di UGD umpamanya begitu kan. mm. Nah, lalu seandainya perawat itu tidak hadir, apa yang terjadi dengan UGD itu? Tentu saja pelayanannya ya, Ya, misalnya itu kan pelayanannya berarti jadi. kita menyelidiki situasinya kan, atau kita mensimulasikan apa yang bakal terjadi, Mm, gitu kan? iya, Kemudian yang berikutnya adalah kita mencoba gimana caranya, apakah kita pinjam dari bagian yang lain, misalnya begitu. iya, Ya, kita pinjam dari bagian yang lain. Tapi kalau meminjam itu kan namanya juga meminjam kan, jadi pasti ada iya. kekurangannya dan seterusnya. Ya kan? Kemudian itu salah satu. Kemudian ada beberapa hal yang lain. Lalu kita mencoba memilih yang paling baik. Alternatifnya itu kan banyak. Betul, Bu? Iya, iya, Pak. Ya. Baru kita lakukan, laksanakan eksekusi gitu kan. Nah, mungkin ada teman-teman yang lain yang punya punya pengalaman. Silakan. Selain Bu Sinta, mungkin ada yang lagi yang lain? Silahkan Bu Meli, Bu Margareta, pengalaman Ya, pribadi silakan, silakan, silakan. Pak Gunto. Tapi tolong sebutin namanya dulu ya. Ya, ya teman-teman silahkan bertanya, boleh Bu Puji, boleh mau nanya. Atau di institusinya pernah ketemu masalah apa sehingga harus apa namanya dilakukan pengambilan keputusan. Sudah ada beberapa Jadi kan, alternatif. iya, jadi dalam rangka mata kuliah ini kan sebenarnya kita perlu mengambil keputusan kan. Lah, mengambil keputusan itu kan macam-macam kan. Jadi artinya yang saya sampaikan tadi, menurut Stoner tadi, caranya seperti itu. Ya kan? Tapi barangkali ada cara yang Mm. lain yang Anda lakukan yang belum masuk dalam teori itu. Izin Pak berbagi Silakan, silakan, Pak. silakan. Ya, jadi Nama-nama? saya Kunto Pak. Ya, Mas Kunto ya. Ya, jadi eh, kemarin belum lama itu institusi saya eh, terlibat akreditasi Hmm, program studi. hmm, Nah, jadi di situ eh, si asesornya itu ini Pak minta minta jadwalnya itu berubah dari rundown yang udah ditetapkan. ya, 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 ya. Nah, jadi eh, di hari kedua itu yang diharuskan kita ke rumah sakit untuk kunjungan rumah sakit mitra untuk kunjungan ke sana. Jadi mereka itu minta untuk eh, gimana caranya supaya mereka itu Hmm, dibagi dua. Jadi yang satu ada yang ke rumah sakit, yang satu ada ke puskesmas mitra dari institusi kami. ya, ya. Di situ pimpinan kami tuh eh, kalau dari tahap-tahap yang tadi Bapak bilang itu kita jadi dulu apa namanya eh, dia merekognisi apa yang jadi apa namanya ya kemampuan kita Masalah. dulu misalnya di situ ada ada nggak yang bisa kira-kiranya
mengantar, atau enggak ada yang dibagi dua tim, ada yang ke puskesmas, Ya, rumah sakit. Nah, jadinya singkat cerita keputusannya itu setelah dari situ, setelah rekognisi, berarti kan setelah itu kita cari alternatif lain Pak. Misalnya ada yang bilang, ada yang berpendapat pakai Zoom aja, jadinya nggak perlu ke sana. Jadi ya, ada yang dari pihak rumah sakit atau dari puskesmas itu via Zoom melihat fasilitas-fasilitas yang ada di situ. Atau enggak, opsi kedua, eh, pihak dari kami atau dari institusi kami yang ke sana untuk survei dan memvideokan atau menzoomkan itu. Nah, akhirnya dari alternatif itu kita pilih yang dari kami atau pihak kami, kunjungan ke rumah sakit dan ke puskesmas itu saling saling memvideokan Zoom fasilitas yang ada di situ. Tapi itu harus izin dulu dari rumah sakit dan puskesmasnya. iya, iya. Itu yang dilakukan ya. Jadi Ya. artinya kita menggunakan bukan hanya alternatif yang ada, sumber yang ada, tapi kita menggunakan cara yang berbeda. Jadi kalau misalnya ditanya satu apa dua, lalu Anda milih tiga, itu berarti cara yang lain kan Pak Kunto ya? Ya, betul, Pak. Iya, 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 iya. Oke, baik, silakan. Yang lain ada komentar barangkali. Silakan, silakan. Silakan teman-teman. Bu Delvi, Bu Puji sebenarnya udah gatal ngomong. Ya, menyambung sama yang Bu Susin tadi, Pak. Sobri juga mungkin pernah punya pengalaman, Pak, di puskesmas. Kita Iya, kekurangan silakan. apa tenaga perawat karena kebetulan apa pada sakit. Ada 2 jadwal yang berturut-turut sakit. Kita kesulitan juga kalau misalnya mengatur si pulang karena memang perawatnya juga memang sudah pas yang ada di shift itu. Kalau kita mengambil dari administrasi juga ada mungkin beberapa perawat dan beberapa satu atau dua ditugaskan di administrasi dan itu juga karena kita tenaga administrasinya kurang sulit juga. Nah akhirnya yang jadi diambil itu Pak ada memang perawat dari luar yang bisa disewa itu Pak Iya, karena freelance lah outsourcing ya boleh seperti itulah. Jadi sewaktu-waktu kita perlu dia bisa kita panggil untuk mengisi kekosongan jadwal di kita. Kalau kita misalnya harus rekrutmen dulu kan lama Pak ya. iya, Nah, iya. oke kalau misal perawatnya yang sehari, 2 hari, nah tadi seperti tadi kata Bu Susin kalau misal sakitnya sakit tivoid kan lama juga Pak. Nah, Hmm. itu kan ada beberapa. Nah, akhirnya yang kita pilih itu seperti itu tadi yang apa namanya Jadi, perawat jadi pengganti. satu, satu ada satu dan dua, lalu ada pilih tiga. Ya Ya, gitu kan Pak. gitu, gitu Pak. Jadi terpaksa kita harus merekrut dari apa Di- menyewa di- gitu kan? Dari luar Pak. Gitu. Iya, Gitu. iya. Tapi itu pernah, ya bukan pernah, tapi sering terjadi nggak Pak Sobri? Kalau sering tidak Pak. Kalau sering Ya, tidak. Tapi kalau misalnya cuma satu, mungkin kita bisa bisa apa namanya rolling shift Pak. Bisa maju shiftnya hmm. gitu. Atau perawat yang libur itu bersedia untuk masuk mengganti temannya untuk kerja jadwal Pak. Tapi kalau Hmm. misalnya itu sudah ada dua atau lebih dari dua ya perawat yang sakit lah itu sedikit repot Pak untuk puskesmas kalau puskesmas Pak. Kalau rumah sakit Oh, kalau mungkin nggak puskes gitu. sebenarnya. Iya Pak. Karena puskes itu terbatas sumber daya Pak Sobri. Iya Pak. Terbatas Pak. Kami Iya. terbatas Pak. Biasanya satu puskes berapa orang Pak? Beragam sih Pak. Beragam. Eh, kalau di Kabupaten Lebak di sini
itu ada yang nyampe 70. Nah, tapi kalau di puskesmas saya sendiri, Pak, untuk puskesmas rawat inap nih, itu kami hanya 50 orang, itu sudah termasuk semua, Pak. Itu Mulai rawat inap dari, ya. ya kebetulan rawat Waduh, rawat inap ya repot berat, kan, Pak. kalau cuma sangat terbatas kan. Ya, Nanti Pak Sobri harus pinter-pinter mengaturnya gitu kan. iya, Pak. Hmm, ya. Ayo, teman-teman, ada lagi pengalamannya banyak, Silakan. bukan hanya Mungkin tentang Pak itu aja. Pak Fian barangkali mungkin bisa cerita Pak Fian. Iya, Pak ya. Oh, halo, selamat sore. Ya, Selamat sore. Iya. Silakan Pak. eh, organisasi dalam konteks ini saya coba melihat dari Puskesmas Pak ya, bahwa Ya. bahwa cycle perencanaan dan penganggaran di Puskesmas itu kan sebetulnya didesain untuk rasional ya. Dari proses eh, mini lokakarya, analisis data menggunakan apa namanya profil puskesmas, Hmm. surveillance, kemudian survei dan macam-macam itu, lalu sampai ke proses penyusunan rencana usulan kerja. Itu kan proses berbasis bukti yang diharapkan melahirkan program yang rasional. Yang Hmm. tidak rasional itu kan sebetulnya di budgetnya, kalau menurut saya Pak ya. Ya. Sehingga eh, membuat berbagai basis data informasi yang dianalisis itu kemudian harus mengikuti nomenklatur prioritas 1, 2, 3, sehingga proses penyelesaian masalah yang diharapkan tadi kan menjadi tertunda Pak ya. Itu belum lagi pencairan anggaran yang tidak tidak sesuai timeline. Nah, pertanyaan saya ke kawan-kawan adalah bagaimana organisasi dengan perilaku seperti ini beradaptasi untuk melahirkan keputusan rasional, khususnya promosi kesehatan, yang setidaknya bisa mengakomodir eh, pengentasan 10 besar penyakit di area tertentu itu dengan dana yang minimal tadi. Demikian. Oke. Silakan. Pak Sobri ada komentar? Iya, Pak. Ini Jadi memang sudah direncanakan dari awal. Tapi memang ya perencanaan itu kan ada yang ideal, ada yang rasional, yang masuk akal kan. Jadi artinya bahwa ketika kita mengambil keputusan untuk melakukan sesuatu, itu kan dasarnya ada yang ideal. Ideal itu kita memang leluasa. Misalnya kita diberikan ada stok misalnya 75 perawat. Mungkin ya kan. Tapi ada juga yang ya udah adanya segitu gitu loh. Gimana Pak? ya, izin mengomentari, Pak Pian. Ya, memang puskesmas dengan apa segala keterbatasannya ya Pak, di mana kami juga dibebankan bukan apa bukan hanya preventif yang memang seharusnya menjadi fitrah kami ya, tapi sekarang fungsi kami masih menjadi kuratif juga gitu. Mudah-mudahan Iya. di era ILP nanti benar-benar jalan, kita memang kembali ke ranahnya ya. Hmm. Nah, sementara ini Pak, yang kita jalankan, perencanaan selalu kita laksanakan mulai dari rencana usulan kegiatan pada H-1 tahun ya, tahun sebelumnya. Kemudian di tiap tahun kita selalu merencanakan rencana pelaksanaan kegiatan RPK tahunan dan di bulanan pun selalu kita bahas di apa namanya pertemuan bulanan kita. Jadi proses itu ada Pak, proses perencanaan. Nah, adapun bagaimana besarannya dan bagaimana efektif dan efisiennya, nah itulah mungkin yang kami berusaha untuk siasati. Bagaimana dengan apa namanya eh, yang sekecil mungkin, tapi bisa berefektif, bisa efisien mungkin gitu ya. Nah, mungkin itu. Untuk puskesmas, mungkin ada yang sekarang ada yang BLUD, ada juga yang belum. Nah, Hmm. kalau yang BLUD itu sudah lebih fleksibel, di mana Ya. misalnya di pertengahan, di pertengahan di awal tahun atau pertengahan tahun atau di akhir tahun, ingin merubah rencana bisnis anggaran atau rencana pelaksanaan kegiatan itu bisa dilakukan, Pak.
Tapi untuk puskesmas yang non BLUD itu harus menunggu perubahan anggaran pemerintah daerah. Nah, itu mungkin yang sedikit menyulitkan ya. Nah, di anggaran BLUD pun sama, walaupun bisa bergeser, tapi kami hanya bisa menggeser di satu kode rekening besar. Kami ada 3 pembelanjaan yang saya ingat itu belanja pegawai, belanja barang jasa, dan ada belanja modal. Nah, ada 3 besar itu. Nah, selama itu dalam rekening besar itu masih bisa digeser. Misalnya untuk belanja perjalanan dinas, ternyata di bulan Agustus sudah habis. Maka kami bisa mengambil dari anggaran belanja misalnya di RATK yang surplus, yang kemungkinan bakalnya, oh ini cukup nih, gitu. Nah, itu bisa kita geser ke perjalanan dinas yang memang lebih penting misalnya. Nah, seperti itu. Nah, tapi untuk yang puskesmas yang non BLUD itu mungkin sedikit akan dirasakan lebih sulit karena harus menunggu perubahan anggaran yang biasanya ada paling cepat itu di bulan Agustus, September, atau ya Agustus, September, Oktober. Nah, itu. Padahal gini Pak, padahal masalah itu sering terjadi ya Pak ya. Artinya masalah itu terjadi tanpa direncanakan gitu kan Pak? Ya, yang perubahan. Tapi itu memang tidak tidak Ya. tidak semuanya ya Pak. Ada beberapa yang sudah Hmm. kita rencanakan dari awal, dan diperkirakan ternyata di pertengahan tahun bisa terjadi perubahan gitu. Hmm. Nah, ada satu lagi mungkin anggaran yang lain yang tentang bantuan operasional kesehatan, mungkin ini yang disampaikan oleh Pak Pian ya. Iya, Ini iya. bantuan operasional, mudah-mudahan sih tahun 2000, eh, sekarang 2016 masih ada Pak. Tahun depan masih 15 masih ada. Mudah-mudahan 2016 masih ada tuh. Karena sekarang kan Dirjen Promkes sudah hilang Pak, dirjennya. Sekarang bersatu, ada di dirjennya eh, pelayanan kesehatan dan komunitas. Nah, mudah-mudahan nanti bantuan operasional puskesmas masih ada untuk tahun berikutnya. Kalau tahun 2015 aman nih. Nah, mudah-mudahan apa namanya? Karena sebagian besar BOK itu digunakan untuk kegiatan promotif, promotif dan preventif gitu. Nah, Hmm. mungkin itu sih Pak Pian yang saya bisa sampaikan. Mungkin teman-teman yang di puskesmas lain bisa membantu menjelaskan di silakan. Ya, silakan. Teman-teman yang di rumah sakit pasti masalahnya lebih besar ya Pak dari puskesmas karena memiliki pembiayaan yang besar, sumber daya yang besar juga. Nah, pasti permasalahannya pasti lebih banyak. Silakan teman-teman berbagi. Mohon izin Pak Sobri dan Iya, Ya, silakan Bu. rekan-rekan. mangga Bu Saya, Etus. saya izin Tiara Pak. Mungkin Iya. menanggapi Pak Fian tadi, kami untuk item-item kegiatan yang rasional itu kami punya juknis Pak. Hmm. Jadi ada di peraturan pemerintah, saya lupa nomor 12 kalau nggak salah, 12 2019 tentang pengelolaan keuangan daerah. Kemudian ada Permendagri juga. Nomornya saya lupa. 77 kalau nggak salah, 77 2020 sama tentang Juknis atau pedoman teknis pengelolaan keuangan daerah. Kemudian kami di DKI juga ada Juknis lagi dari Perda terkait APBD. Jadi anggaran-anggaran yang memang tadi disampaikan Pak Sobri, ada APBD, kemudian BLUD dan sebagainya. Kalau untuk APBD sendiri anggaran memang tidak bisa digeser. Namun untuk BLUD seperti yang disampaikan tadi, bisa digeser artinya dilakukan revisi melalui RPK revisi perubahan. Bisa di tahun berjalan seperti itu. Jadi untuk anggaran-anggaran misalnya kemarin seperti ada COVID, kami bisa mengalokasikan dana BLUD digunakan untuk penanganan emergensi atau darurat seperti COVID. Namun memang mata anggarannya harus sama seperti yang tadi diungkapkan Pak Sobri. Hmm. Kemudian untuk apa namanya untuk kegiatan-kegiatan lain biasanya kami di
Provinsi DKI punya ada namanya SPS. Jadi kurvanya itu harus huruf S. Anggarannya sudah ada dari Januari sampai Desember, nanti bentuknya harus huruf S. Jadi ketika anggaran yang kami serap tidak mencapai kurva S, kalau di bawahnya kita sangat tidak aman, jadi TKD kami dipotong 25%. Tapi kalau sudah membentuk huruf S, kami aman 25%, 100% kami terima TKD-nya. Kami bisa ada namanya nabung ya Pak istilahnya. Jadi kalau nabung anggaran di anggaran untuk bulan Oktober yang sudah terpenuhi, misalnya dikatakan 10 misalnya 10 juta. 10 Oke. juta nanti ketika di November anggarannya ini bisa kita konsumsi lebih dari, di Oktober anggarannya bisa lebih dikonsumsi lebih dari 10 juta, kita bisa nabung. Misalnya 12 juta, jadi kita nabung buat November 2 juta. Sehingga nanti penggunaan anggaran di November yang harusnya misalnya 10 juta lagi, kita bisa 8 juta lah. Karena kadang-kadang ada beberapa anggaran yang sulit terserap, misalnya kayak tadi seperti promosi kesehatan. Walaupun eventnya sudah kita rencanakan dari bulan-bulan sebelumnya, artinya H-1, namun kadang-kadang meleset, misalnya anggaran Hari TB sedunia yang harusnya jatuh misalnya Agustus, karena ada satu dan lain hal, ada bias, ada bulan imunisasi nasional dan sebagainya, kita alihkan ke September, sehingga anggaran kan tidak terserap di bulan itu, jadi kami masih bisa modifikasi. Namun ya itu, prinsipnya harus kurva S, mungkin seperti itu sih. Kalau untuk pengalaman rasional di puskesmas sendiri, yang paling sering adalah pasien sering minta obat ya Pak. Jadi kayaknya kalau pulang dari puskesmas nggak bawa obat tuh kayaknya bukan berobat seperti itu. Walaupun Hmm. kadang-kadang memang tidak memerlukan obat gitu. Jadi kami seringkali antibiotik juga mereka ngeyel. Saya udah 5 hari tapi tidak diberikan antibiotik dan sebagainya. Padahal ketika ditelaah lebih lanjut, lebih ke infeksi virus yang tidak memerlukan antibiotik. Namun ya seperti itu, kami harus lagi mempertimbangkan keputusan rasional untuk memberikan antibiotik karena mengingat penggunaan antibiotik yang rasional itu kan mencakup dosisnya, ketepatannya, kemudian ada frekuensinya, ada waktu penggunaan dan sebagainya. Nah, ini yang masih susah di masyarakat. Kayaknya kalau udah lebih dari 3 hari itu harus antibiotik seperti itu. Walaupun kenyataannya di lapangan ketika dilakukan pemeriksaan fisik dan sebagainya tidak membutuhkan antibiotik. Mungkin seperti itu ya Pak. Itu yang paling sering terjadi sih. Penggunaan permintaan antibiotik dari pasien. Kemudian kalau pulang wajib bawa obat. Obatnya makin banyak berarti dokternya makin jago gitu. Seperti itu sih Pak mungkin anggapan dari masyarakat. Sehingga penanganannya ya kembali lagi ke edukasi, promosi kesehatan, kemudian pendekatan lebih intens pada pasien tersebut. Karena kalau tidak kan menimbulkan ketidakpuasan, bisa ada CRM, kemudian aduan dan sebagainya di lain waktu. Mungkin seperti itu Pak pengalaman. Izin. Terima kasih. Iya, terima kasih Bu. Barangkali ada yang lain juga, silakan. Silakan, silakan. Barangkali selain Bu Tiara tadi ada yang lain juga yang ingin disampaikan? Ya, silakan. Silakan. Bu Punya. Vina mungkin Ya. atau Bu Rita atau Bu Puji barangkali. Coba yang sekarang bukan di rumah sakit, di
di apa dinas. Siapa yang dinas? Izin Ada mungkin yang Pak, ya silakan Bu. kebetulan kami ini PNS di lingkungan TNI AD ya Pak. Ya ya. Kadang-kadang keputusan atasan itu sulit kami terima, walaupun mungkin dianggap oleh atasan itu udah rasional ya Pak ya. Iya. Saya sebagai bawahan, apalagi PNS, tetap aja harus patuh, loyal kepada pimpinan, apalagi kalau yang militer. Hmm. Itu bagaimana kita sebagai anggota bawahannya untuk mensiasati keputusan dari atasan yang seperti itu, yang kadang sulit kita menerima sebagai bawahannya. Gitu mungkin Pak, saya izin sharing sedikit curhat lah. Iya iya. Iya, terima kasih Pak. Tapi artinya keputusan yang Ibu ambil itu kira-kira memang mempunyai dampak yang positif pada organisasi apa enggak, Bu Margareta? Siap, sebetulnya ada dampaknya, tapi mungkin karena beliau merasa dilangkahi atau merasa di apa namanya, jadi tidak kadang-kadang tidak menerima, tidak menyetujui. Hmm. Oh iya iya. Barangkali selain di organisasi dinasti Angkatan Darat, barangkali ada yang tempat lain? Mungkin ada yang punya pengalaman? Silakan. Selain Bu Margareta Niken, barangkali ada yang lain? Dokter Afri mungkin sama ya dok, mungkin bisa berbagi. Iya, silakan. Ibu Susinta open mic dari tadi nih. Ini saya mau Pengen izin ini ngomong aja. gitu, Kalau pengen untuk ngomong. rumah sakit militer itu agak agak dikit beda ya, kayaknya kebijakannya gitu. Kalau yang saya lihat ya, saya dari sana lihat. Jadi di rumah sakit militer itu mungkin agak sedikit, kalau mungkin perasaan kemanusiaan kita sebagai tenaga kesehatan itu agak sedikit terganggu dengan adanya fasilitas khusus, misalkan kamar gitu. Kamar yang VVIP itu memang hanya untuk mereka yang perwira ke atas gitu ya. Dan itu ketika eh, ada pasien mungkin sebetulnya udah gawat dan dia harus masuk gitu. Ya kalau di kamar lain nggak ada, VVIP tetap tetap aja nggak boleh diisi gitu. Itu jatahnya perwira ke atas gitu. Hmm, Sementara kita kan sebagai tenaga kesehatan tidak boleh membeda-bedakan strata gitu. iya iya, Nah ini Izin, izin Ibu mungkin menanggapin Bu Susin ya. Eh, iya. Kebetulan saya bekerja di rumah sakitnya. Bila rumah sakit itu penuh, memang VIP itu ada yang dikatakan untuk khusus untuk yang berpangkat, ada yang lebih tinggi, ada yang berpangkat jenderal, itu beda-beda. Tapi bila mana kalau ruangan itu penuh semua, boleh ditempatkan di VIP. Tapi dengan perjanjian, Hmm. bila ada ruangan yang kosong, kita akan geser kembali. Begitu Ibu Susin. Tapi itu untuk semua penyakit, Bu. Siap Bapak. Kalau yang VIP ya Pak, Iya kalau iya, yang tadi Anda cerita tadi. siap untuk VIP seperti itu Pak. Itu kan kejadiannya seperti rumah sakit. Jadi yang saya lihat itu ada rumah sakit pusat otak nasional itu kan. Jadi kalau misalnya ada misalnya ada penyakit yang memang lebih berat, barangkali dia lebih menjadi prioritas. Sehingga kalau mau masuk ke situ kan berarti harus antri. Gitu loh, Bu. Kalau VIP itu kan ruangannya sendiri Bapak izin. Iya. Nah, Uh, iya. ya sendiri. mm. Oh, gitu. VIP sendiri ya. Ya, peruangannya tersendiri, maksudnya itu per kamar Bapak. Beda kalau misalnya yang Per 2 kamar ya. orang, siap seperti itu. Tapi bila misalnya ruangan itu butuh ICU, tapi tidak ditempatkan juga di ruangan biasa, tetap masuk ICU. Masuk ICU. Itu. Hmm. Iya, iya, iya.
Mohon izin, Oke, Bapak. silakan Ya, jadi Bu Afriani. di militer itu jadi kita itu punya tupoksi gitu. Jadi kita Ya, di kesehatan memang jadi kita seperti punya ibu dua ya. Jadi di kiblatnya militer dan Kemenkes gitu. hmm, Ada aturan-aturan yang memang saklek kita harus mengikuti garisnya militer, dan ada juga yang harus sesuai Kemenkes seperti tadi. Mm-mm. Jadi kami itu dua 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 apa? Dua kaki ya, Bukan, berpijak di dua jadi kaki. ada Dua OMP dan wajah, OMSP. Jadi dua operasi wajah. operasi militer perang dan operasi militer selain perang. ya, Jadi ya, terkait dengan kebijakan-kebijakan itu kami berkait dengan itu. Jadi memang kamar-kamar yang disediakan itu memang khusus. Jadi kalau kita memang siapnya modelnya tuh bersiaga. Jadi selalu sedia sebelum terjadi gitu. Jadi tidak bisa oper-oper. Jadi kalau ruangan itu memang sesuatu yang terjadi militer tuh nggak bisa diduga-duga. Jadi hmm, seperti saya di UGD saja nanti tiba-tiba ada kejadian peluru meledak, ada kejadian kesampar petir. Jadi memang kami militer, jadi rumah sakit militer, kesehatan militer itu memang terutama memang melayani militer. ya, Kekhususan untuk akreditasi tidak membeda-bedakan itu kan tentu ada di belakangnya lagi kata-kata. Jadi pada ya, ya. dasarnya semua pasien adalah sama. Seperti itu, Pak. Lalu terkait dengan pengambilan keputusan gimana, Bu? Jadi yang misalnya Anda harus milih, ya kan? Tadi kan Anda sampaikan bahwa memang misalnya VIP misalnya gitu kan, ada yang namanya militer selain perang, ada yang berperang dan seterusnya. Itu lalu bagaimana mengambil keputusannya, Bu? Pengambil keputusan kita punya kalau di rumah sakit itu kan ada namanya manajer kasus ya. Nah, Iya, disesuaikan iya. dengan itu sih. Jadi memang kami terkendalanya apa-apa itu dipangkat, Pak. Memang agak kakunya di situ. Tapi kita walaupun PNS kalau kita sesuai jalurnya mengatakan mengusulkan sesuatu gitu. Kalau misalnya dia tidak menerima itu sudah tanggung jawab di dia gitu. Beliau. Jadi ya kembali lagi kita hanya bawahan, kita mengatakan saran gitu. Kalau memang bisa diterima dia akan menerima. Kalau enggak memang modelnya yang saklek enggak menerima, tentu nanti ada suatu kesalahan juga dia tidak semerta-merta kita disalahkan. Iya, iya. Oke, terima kasih, Bu. Silakan yang lain barangkali. Bu Iliun mungkin? Silakan. Atau sudah cukup? Izin Bapak, mungkin sama Silakan, Bu. ya, mungkin kalau di kedinasan memang kurang lebihnya karena di tempat saya juga banyak anggota kepolisian, mungkin bedanya seperti itu, Pak. Jadi apapun keputusan atasan itu siap salah aja lah pokoknya. Iya, iya. Dan Jadi seperti atasan itu, nggak Pak. pernah salah kan? Ya, betul, Pak. Gimana pun kadang juga kita sudah sesuai dengan prosedurnya seperti ini, tapi yang tadi disampaikan karena pangkat dan jabatannya lebih tinggi, jadi kadang banyak yang dipangkas seperti itu, Pak. Kayaknya semua pemangkasan ya Bu Iliun. Iya, jadi aduh, Curhat nih Bu Iliun ya. kurang lebih sama sih, Pak, seperti itu untuk kedinasan. Iya, iya. Bos nggak pernah salah, jadi ya sudah siap saja lah apa yang menjadi keputusan atasan. Terima kasih. Oh, jadi itu salah satu pertimbangannya itu ya, Bu ya? Iya, Pak. Pertimbangannya adalah bahwa kalau bisa jangan sampai anak buah disalahkan gitu kan? Mungkin kebalikannya, Pak. Jadi kadang kan ada arahan beliau entah perwira lebih tinggi, jadi Ya. SOP kadang ditabrak-tabrak seperti itu. Oh. Tapi kan itu kan ya kebijaksanaan kan. Tapi Iya. artinya bahwa SOP-nya kan udah ada. Iya, SOP-nya sudah ada, tapi kita kan biasanya melakukan
layanan sesuai dengan SOP ya Pak ya. Iya, Tapi iya. karena arahan pimpinan seperti ini supaya lebih cepat, percepatan segala macamnya, jadi banyak langkah-langkah yang dipangkas seperti itu Pak. Berhubung kita karena ya sudah ini perintah atasan, kita lakukan sesuai dengan arahan. Oke. Oke, baik. Barangkali masih ada yang lain yang disampaikan? Gimana, Mas Gonto? Cukup? Iya, artinya cukup ini. Oke, baik. Kalau cukup, barangkali kita akhiri dulu ya kuliah kita hari ini. Yang penting bahwa kita tahu bahwa rasionalitas itu berarti kita membandingkan antara beberapa pilihan. Ya kan? Lalu dasarnya apa yang kita gunakan itu? Macam-macam pertimbangannya. Ada yang namanya SOP, ada namanya kebijakan, ada namanya ini, dan seterusnya gitu kan? Gitu. Oke, baik. Terima kasih. Makasih Pak. Ya, Foto dulu Pak. ya silakan. Foto-foto. Kamera ya teman-teman. Bentar ya. Oke. Foto kita. Bu Tiara, Bu Nafra, Bu Anissa. Oke, baik. Ya, saya hitung ya. 1, 2, 3. Oke. Oke, makasih Pak. Ya, terima kasih Mas. Jadi minggu depan biasa lagi ya? Siapa? Ya, oke. Baik, terima kasih. Selamat sore. Sore Selamat sore, Pak. terima Terima kasih kasih. Pak. Terima Ya. kasih Pak. Oke. Semua. Selamat malam.